Sebelum melanjutkan video ini, Mimin mau ngingetin kalau konten ini mengandung spoiler. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dimulai Dari Nol. Mendengar kata instan, sebagian dari kita mungkin sudah tahu kalau instan adalah sesuatu yang didapatkan dengan mudah tanpa bekerja keras. Seperti contohnya popularitas. Kebanyakan orang saat ini mendapatkan popularitas secara instan. Di video kali ini kita tidak akan membahas tentang popularitas yang didapat secara instan. Instan kali ini berhubungan dengan family. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Instant Family. Instant Family adalah sebuah film drama komedi bertema keluarga yang bercerita tentang pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan belum memiliki keturunan. Mereka memilih untuk mengadopsi anak. Film ini diperankan oleh Mark Wahlberg dan Rose Byrne sebagai orang tua dan Isabella Moner sebagai salah satu anak yang diadopsi. Kira-kira bagaimana jalan cerita Instant Family ini? Pembahasannya dimulai dari nol. Pete dan Ellie adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah, tapi belum memiliki keturunan. Keduanya bekerja merenovasi rumah. Mereka membeli sebuah rumah tua yang usang dengan harga murah dan merenovasinya sehingga menjadi seperti rumah baru dan dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Suatu hari, Ellie sang istri mempertimbangkan untuk memiliki anak. Namun sang suami Pete tidak menyetujuinya karena dia berpikir usianya sudah cukup tua untuk memiliki seorang anak. Ia tidak ingin saat anaknya nanti berusia 16 tahun, dirinya pasti sudah tua. Dan seperti ayah temannya yang memiliki anak pada usia yang tidak muda lagi, lalu meninggal karena serangan jantung. Sedangkan si anak atau temannya Pete ini masih remaja. Mereka pun berdebat panjang, hingga akhirnya Pete nyeletuk gimana kalau mereka mengadopsi anak umur 5 tahun saja. Sehingga pada saat ia berumur 36 tahun, Pete masih bugar dan sehat. Sang istri Ellie pun memikirkan kata-kata Pete. Dan pada malam harinya, Ellie pun mencari informasi di internet dan menemukan daftar anak-anak di panti asuhan yang siap untuk diadopsi. Melihat apa yang dilakukan sang istri, Pete pun menjelaskan bahwa apa yang ia katakan sebelumnya adalah bercanda dan dia tidak benar-benar ingin mengadopsi anak. Lalu saat Ellie pergi ke kamar karena kecewa, Pete pun mengendap-endap membuka laptop dan melihat situs adopsi anak yang sebelumnya dilihat oleh Ellie. Di luar dugaan, saat melihat daftar anak-anak, seketika Pete merasa tersentuh dan sedih. Ternyata sang istri Ellie melihat apa yang sedang Pete lakukan. Mereka pun berpelukan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mendatangi tempat adopsi. Dan tentu saja mereka tidak sendiri. Karena ternyata banyak juga keluarga lain yang mempunyai hal yang sama seperti mereka. Dan memutuskan untuk mengadopsi anak. Sebelum mengadopsi, mereka diharuskan untuk melakukan kursus orang tua asuh selama 8 minggu hingga dinyatakan lolos dan mereka bisa mengikuti semacam pameran anak-anak yang nantinya bisa mereka pilih untuk diasuh. Setelah mereka semua dinyatakan lolos, pameran adopsi pun telah tiba. Para orang tua yang dinyatakan lolos kursus berhak untuk mengikuti acara tersebut dan saling mengenal hingga akhirnya menemukan anak-anak yang cocok untuk mereka asuh. Ternyata tidak mudah bagi Pete dan Ellie menemukan anak yang cocok yang ingin mereka asuh. Tidak mudah seperti menemukan anak-anak yang biasa bermain di taman dan dengan mudah bisa diajak bermain. Saat mereka mulai putus asa, Pete pun mendapatkan sekumpulan anak-anak remaja yang sepertinya tidak menarik perhatian para orang tua yang akan mengasuh anak. Pete pun memutuskan untuk menghampiri mereka, namun Ellie tidak setuju karena ia menganggap bahwa anak remaja hanya akan membuat kesulitan dalam keluarga nantinya. Ternyata ucapan Ellie didengar oleh para remaja tersebut, dan salah satu anak remaja dengan berani menghampiri mereka dan mengatakan bahwa ia dan teman-temannya mendengar apa yang Ellie katakan dan mempersilahkan mereka untuk pergi jika tidak ingin mengadopsi mereka. Di luar dugaan, ternyata keberanian sang remaja tersebut yang diketahui bernama Lizzie membuat Pete dan Ellie terkesan dan akhirnya memutuskan untuk memasukkan dalam daftar adopsi mereka.
Kembali di luar dugaan, nomor 3 nggak nyangka banget. Hehehe, bercanda. Saat menemui pengurus, didapatkan ternyata Lizzie memiliki 2 adik, Huan dan Lita, yang artinya Pete dan Ellie nantinya akan langsung mendapatkan paket 3-in-1 atau 3 anak jika nantinya mereka jadi mengadopsi. Hal ini membuat Pete dan Ellie kaget. Mereka pun memutuskan untuk menemui Lizzie dan 2 adiknya yang ternyata sebelumnya sudah diadopsi. Namun sang pengadopsi tidak memperlakukan mereka dengan baik dan hanya memanfaatkan mereka saja untuk mendapatkan uang asuransi. Pertemuan mereka pun berjalan tidak begitu lancar. Saat Pete dan Ellie mengetahui bahwasannya kedua adiknya Lizzie, yaitu Huan yang bersikap oversensitif dan Lita yang suka berbicara kasar. Setelahnya mereka pun berdiskusi panjang, apakah mereka akan melanjutkan mengadopsi atau tidak setelah apa yang terjadi saat kunjungan sebelumnya. Perdebatan panjang Pete dan Ellie pun terjadi. Ellie merasa bahwa ia tidak memiliki kecocokan saat bertemu dengan Lizzie, Huan, dan Lita. Dan ternyata Pete pun merasakan hal yang sama. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan adopsi. Saat makan bersama keluarga, Pete dan Ellie pun mengumumkan bahwa mereka tidak jadi mengadopsi anak. Di luar dugaan, bukan simpati atau sedih, respon sebagian keluarga mereka justru senang dengan keputusan Pete dan Ellie, dan sang ibu menganggap bahwa lebih baik mereka memiliki anak kandung sendiri. Melihat respon tersebut, membuat Ellie kecewa dan marah. Hingga akhirnya ia memutuskan menarik perkataannya dan melanjutkan proses adopsi. Akhirnya Pete dan Ellie pun mengadopsi Lizzie, Huan, dan Lita. Di malam pertama mereka tinggal bersama, Pete dan Ellie sangat bersemangat karena akhirnya mereka bisa menjadi orang tua, makan malam bersama, dan juga kewalahan saat persiapan menjelang tidur. Semua hal berjalan lancar setelah proses adopsi. Mulai dari rutinitas makan malam, mengantar sekolah, merayakan Natal, dan hal-hal menyenangkan mereka lalui bersama, yang mana pastinya berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Namun hal tersebut tidak berjalan lama, setelah didapatkan perbedaan pendapat antara mereka, terutama antara Ellie dan Lizzie, di mana mereka memiliki perbedaan cara asuh terhadap Huan dan Lita. Menghadapi sikap Lita yang agresif dan suka teriak-teriak, serta Huan yang ceroboh dan lainnya yang membuat hubungan keduanya menjadi tidak begitu baik. Hal itu pun membuat Ellie dan Pete agak frustasi. Pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi, terutama antara Ellie dan Lizzie yang selalu berselisih pendapat. Hingga pada suatu hari, saat Pete, Ellie, dan Lizzie sedang bertengkar, mereka mendapati Huan sedang memegang paku bor yang jatuh mengenai kaki Huan dan melukainya. Hal itu membuat mereka panik dan bergegas membawa Huan ke rumah sakit. Dari kejadian tersebut, Lizzie menyadari bahwa sebenarnya Pete dan Ellie sangat peduli kepada mereka, dan Lizzie pun merasa bersalah dan menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut, yang tentu saja hal tersebut membuat Pete dan Ellie tersentuh. Sedikit demi sedikit, mereka pun mulai memiliki kedekatan dan saling peduli satu sama lain. Mulai dari Ellie yang menyisir rambut Lizzie, berbicara tentang teman pria saat mengantar sekolah, menemani Lizzie saat bertanding, dan menemani Lita Huan bermain. Hingga saat yang dinanti-nanti pun datang, Pete mendapatkan panggilan ayah dari Lita untuk pertama kalinya. Dan tentu saja hal itu membuat Pete sangat senang dan membuat Ellie sangat cemburu karena hanya Pete yang mendapatkan panggilan tersebut. Suatu malam saat tidur, Huan mengalami mimpi buruk. Ellie pun mengetahui hal tersebut dan berusaha untuk menenangkan Huan. Huan pun akhirnya tenang dan mengucapkan terima kasih, Bu. Tentu saja hal tersebut begitu menyenangkan bagi Ellie, karena akhirnya ia mendapatkan panggilan tersebut. Hari-hari pun mereka lewati dengan semakin baik.
Saat semua hal berjalan lancar, hal yang tidak diduga pun terjadi. Ketika ibu kandung Lizzie, Huan, dan Lita sudah bebas dari penjara karena narkoba, dan datang menemui mereka, dan setiap kali setelah beberapa hari mereka tinggal bersama sang ibu kandung, Huan dan Lita kembali dengan sifat lamanya. Huan yang bersikap ceroboh dan Lita yang kembali berkata kasar. Hal itu membuat Ellie dan Pete marah, putus asa dan kecewa, berharap agar ibu mereka tetap di penjara saja. Tidak sampai di situ saja, ternyata kemunculan sang ibu tidak hanya mengacaukan sikap mereka, namun sang ibu juga ingin mengambil kembali hak asuh anak-anak kepadanya. Hal itu pun membuat Pete dan Ellie sangat terpukul dan sedih. Mereka merasa apa yang terjadi dan diperjuangkan selama ini hanya sia-sia saja jika mengetahui kejadiannya akan seperti ini. Hari persidangan hak asuh anak pun tiba. Tidak banyak yang bisa Pete dan Ellie lakukan, karena pada akhirnya sang hakim memutuskan hak asuh jatuh ke tangan sang ibu kandung. Kesedihan Pete dan Ellie pun makin bertambah. Di malam terakhir, mereka pun makan malam bersama. Pete dan Ellie pun mengucapkan kata-kata perpisahan, dan hal itu membuat Huan dan Lita sedih, karena mereka sudah memiliki kedekatan sebagai orang tua dan anak, dan dipaksa untuk berpisah. Ya, karena sebenarnya di sini yang kekeh untuk kembali diasuh ibunya adalah si Lizzie. Malam terakhir dilalui Pete dan Ellie dengan mengemasi seluruh pakaian anak-anak, menemani mereka sebelum tidur, dan tentunya hal itu membuat mereka semakin sedih. Karena pastinya setelah malam tersebut, hari-hari mereka akan dilalui hampa dan sepi seperti sebelumnya. Pagi hari pun tiba. Lizzie, Huan, dan Lita pun bersiap untuk mendapatkan penjemputan dari sang ibu. Namun bukan sang ibu yang menjemput, melainkan petugas pengurus panti asuhan yang mengatakan sepertinya mereka tidak akan kembali ke sang ibu kandung, dikarenakan mereka menemukan bahwa sang ibu kembali menggunakan obat terlarang, dan mengatakan bahwa ia tidak sanggup harus kembali menghidupi ketiga anaknya. Tentunya hal itu membuat Lizzie sangat kecewa dan berlari sambil menangis menghilang dari hadapan Pete dan Ellie. Melihat hal tersebut, Pete dan Ellie pun mengejar Lizzie dan mengatakan bahwa meskipun ibu mereka tidak siap kembali kepada mereka, tapi Pete dan Ellie sangat siap untuk menjadi orang tua bagi mereka bertiga. Setelah sudah cukup tenang, Lizzie pun akhirnya memutuskan bahwa Pete dan Ellie cukup mengasuh Huan dan Lita saja, tanpa dirinya. Namun keputusan tersebut membuat Pete dan Ellie keberatan, bahwa Lizzie juga harus ikut mereka karena ia adalah kakak bagi kedua adiknya, dan nantinya dapat membantu dalam pertumbuhan dan cara asuh Huan dan Lita. Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya Lizzie pun setuju diadopsi oleh Pete dan Ellie. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya sidang hak asuh pun kembali dilakukan dan dihadiri oleh seluruh keluarga dan sahabat-sahabat dari tempat adopsi. Di akhir cerita, mereka mendapatkan kabar bahagia. Dengan hak asuh, Lizzie, Huan, dan Lita resmi jatuh kepada Pete dan Ellie, dan akhirnya mereka secara sah pun resmi menjadi keluarga. Film inspiratif ini merupakan adaptasi dari kisah nyata dari para orang tua yang memilih untuk mengadopsi anak. Instant Family. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.